Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi salatid duha wal witri wa tahiyyatil masjidi wa qiyami Ramadan. Ini menerangkan tentang menggemarkan pada sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tahiyatul masjid dan sembahyang sunat di malam bulan Ramadan atau tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai duha wa an utira qabla an arkuda. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah mewasiati akan daku khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abu Hurairah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat khalili. Khalili artinya adalah kekasihku. Kenapa Abu Hurairah tidak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Habibi, yang artinya sama pada kekasih juga, tetapi Abu Hurairah memakai istilah kalimatnya Khalili? Ada perbedaan antara Habib dan Khalil, yang kalau bahasa kitanya sama artinya pada kekasih. Khalili kekasihku juga, Habibi kekasihku juga. Tetapi dalam istilah bahasa Arab itu ada perbedaan. Nah, kalau Habibi itu artinya adalah orang yang membela dengan jiwa, raga, dan harta. Kalau kita membela seseorang dengan jiwa, raga, pikiran, semuaan, dan harta, kita bela orang itu, maka orang itu kita sebut Habibi. Habibi, kekasihku. Tetapi kalau kita membela seseorang hanya dengan tenaga, dengan jiwa, raga, pikiran, tanpa dengan harta, maka itu hanya berupa Khalili, kekasihku juga artinya, cuma harta kada masuk.
Kenapa Abu Hurairah demikian? Karena Abu Hurairah orang miskin. Abu Hurairah orang fakir yang hidupnya tidak berusaha, hanya mengiringi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalimat itulah yang pantas diucapkan oleh Abu Hurairah. Ausani khalili, telah mewasiati akan daku oleh kekasihku Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, wasiat Rasul kepada beliau, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Artinya dalam sebulan ini bulan Arab, yang kita hitung bulan syar'i atau bulan hijriyah, lain bulan April, Mei, Juni itu lain. Ini bulan-bulan kita ngarannya. Nah, Rasulullah memberikan pesan kepadaku pertama dengan puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Hari keberapa terserah, yang penting dalam sebulan itu ada 3 hari puasa. Tetapi menurut para ulama, yang 3 hari itu ada hari-hari yang terbaik dipilih untuk kita puasa sunat tersebut. Ada yang mengatakan 3 hari yang baik itu adalah 13, 14, 15 dalam setiap bulan, disebut dengan ayyamul bid. Ada ulama lagi yang mengatakan yang 3 hari itu diambil dari hari pertama, 1, 2, 3. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan 3 hari itu diambil dari hidup pertama, hidup 10, hidup pertama, hidup 15, hidup terakhir. Hidup pertama, hidup 15, hidup terakhir 29 atau 30. Tetapi di antara sekian pendapat ulama itu yang paling kuat adalah yang hari 13, 14, 15. Nah, yang pertama Rasulullah berpesan kepadaku agar setiap bulan itu puasa 3 hari. Yang kedua, Rasulullah berpesan kepadaku warak'ataid duha, 2 rakaat duha. Cukup 2 rakaat sembahyang duha. Di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan sembahyang duha ini, sehingga beliau mewasiatkan kepada sahabat. Pertama, dalam sebuah hadis disebutkan, man hafaza ala sab'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang mengekali 2 rakaat sembahyang duha, 2 rakaat, diampuni baginya dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan banyaknya. Nah, lautan seduniaan ini kayak apa banyaknya buih-buih di laut, itu diumpamakan dosa-dosa kita. Kalau kita mengakali sembahyang duha, dengan sendirinya dosa itu terhapus. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha, fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladziina kanu yudimuna ala salati duha hadza babukum fadkhuluh bi rahmatillah, rawahu Tabarani. Di dalam surga itu ada pintu, ada ruangan yang disebut itu tempat ngarannya duha. Apabila hari kiamat terjadi, ada panggilan, mana orang-orang yang di dalam dunia
mengekalkan sembahyang duha. Inilah pintu kalian, masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sembahyang duha itu ada pintu khusus masuk ke dalam surga yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak sembahyang duha atau orang yang sembahyang duha balang kambingan. Nang hanya bisa masuk situ orang nang yudimuna ala salatid duha, yang mengekali sembahyang duha. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan lagi tentang sembahyang duha dalam sebuah hadis riwayat Dailami, al munafiq la yusalli salatad duha ila akhir hadis. Artinya orang munafik itu kadakawa sembahyang duha. Nah, orang nang munafik kadakawa inya sembahyang duha. Artinya apa? Orang yang sembahyang duha itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang di dalam hatinya ada sifat-sifat munafik, dia tertegah daripada mendapat hidayah untuk sembahyang duha itu. Nah, jadi orang yang selalu sembahyang duha itu orang baik. Itu orang baik. Jakanya kada baik, kada kawa sembahyang duha. Kalau orang yang selalu sembahyang duha itu orang yang baik. Dan lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sembahyang duha ini, in sallaitat duha rak'ataini lam tuqtab minal ghafilin. Jika engkau sembahyang duha 2 rakaat saja, engkau tidak dicatat, tidak digolongkan dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah pada hari itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita sembahyang duha 2 rakaat, kita hari itu kada digolongkan dalam orang yang lalai kepada Allah, dalam orang yang lupa kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sembahyang duha ini waktunya mulai matahari terangkat qadra rumhin sampai tengah hari. Ya, kira-kira jam 6 seperapat kurang lebihnya. Di situ mulai boleh sembahyang duha sampai zuhur. Apabila aja antara itu boleh sembahyang duha. Namun yang paling baik oleh para ulama dijelaskan bahwa dalam sehari itu hendaknya kita bagi 4. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Nah, berapa jam kira-kira tuh? Mulai subuh sampai maghrib. Nah, kita bagi kira-kira sekitar pukul 9. Jadi antara subuh lawan pukul 9 sekian jam. Jam 9 sampai zuhur kurang lebih. Zuhur ke asar kurang lebih pulang waktunya. Asar ke maghrib kurang lebih. Jadi kada terlalu jauh kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sembahyang duha yang paling baik itu sekitar jam 9-an. Nah, yang kedua, wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada Abu Hurairah adalah 2 rakaat sembahyang duha. Yang ketiga, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an utira qabla an arkuda, bahwa aku sembahyang witir sebelum tidur. Sembahyang witir sebelum guring. Jadi di sini ada 2 perintah, pesan. Pertama, sembahyang witir jangan ditinggalkan. Yang kedua, melaksanakannya itu sebelum guring. Karena sebelum guring itu nyata tagawi artinya. Kalau tengah malam belum tentu bisa taguringan kada tagawi. Yang kedua,
bisa habis umur sebelumnya kada tagawi juga. Nah jadi menggawi sebelum melaksanakan witir sebelum tidur itu lebih baik, seperti yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah sembahyang witir ini sembahyang yang sangat penting kedudukannya di dalam syariat agama kita. Lebih utama salat witir ini dari sembahyang duha, lebih utama, lebih mulia, lebih afdal. Nah, jadi kedudukan sembahyang witir ini adingnya sembahyang fardu. Bahkan ada yang mengatakan di antara imam mazhab fardu sembahyang witir itu. Dan sembahyang witir itu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nah, daripada intingnya syariat kita ini, yang penting asal berwitir. Nah, walau 1 rakaat, sekurang-kurangnya maksimalnya 11 rakaat. Nah, melaksanakannya itu sebelum guring. Nah, umpamanya sebelum guring berwitir, tengah malam bangun, apakah ini berwitir pulang atau sembahyang tahajud saja, sembahyang sunat saja lagi? Nah, para ulama mengatakan witir itu cuma 1 dalam semalaman. Amun witir sebelum guring, witir sesudah guring, ganap jadinya. Tolong ganap ya, kada witir artinya ganjil. Dalam semalaman itu cuma ada 1 witir. Nah kalau hendak guring berwitir, bangun guring berwitir, tuh labihan ngarannya, jadi ganap. Jadi bangun guring kada perlu witir lagi. Nah sembahyang hajat, sembahyang tasbih, kada perlu witir. Cukup sudah sebelum guring. Nah ada pendapat ulama juga yang mengatakan kalau hendak berwitir juga pulang bangun guring boleh aja, tapi diganapi dahulu nang sebelumnya itu. Kita berwitir sudah 3 rakaat, guring, jam 3 bangun. Nah sembahyang pulang 1 rakaat, niatnya Allahu Akbar, sahajaku sembahyang 1 rakaat mengganapi witir. Dengan 1 rakaat itu jadi 4 jadinya, ganap tuh. Nah batal jadinya witirnya, kada witir lagi. Nah habis itu hanya sembahyang apa kita hendak, sembahyang hajat, sembahyang tubat, sembahyang apa, kayaknya parak subuh hanya tutup dengan witir lagi. Nah itu boleh. Ada pendapat ulama dari kalangan Imam Syafi'i, ada dari mazhab lain pada Syafi'i pun ada yang mengatakan demikian. Jadi bangun guring sebelum sembahyang dulu 1 rakaat, niatnya menggenapi witir. Tonton 1 rakaat, anak bersurah, anak kada kasara, yang penting Fatihah baca. Fatihah baca 1 rakaat. Habis nah nyara sembahyang tubat, sembahyang hajat, sembahyang apa, sarah. Wa an utira qabla an arkuda, dan bahwa aku berwitir sebelum aku tidur. Nah 3 wasiat itu yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man sallat duha wa sama 3 ayyam minasyahr walam yatrukil witra fi safarin wala hadar kutiba lahu ajru syahid, rawahu Tabarani. Barang siapa sembahyang duha, puasa 3 hari sebulan, dan tidak meninggalkan witir, baik dia di perjalanan atau dia bermukim. Witir kada diulahnya imbahanu terus menerus, baik di kampung, baik di perjalanan, baik di mana inya berada, tiap malam berwitir. Maka orang ini babila mati digolongkan Allah dengan orang-orang yang syahid. Nah itu riwayat hadis daripada Imam Tabarani.
Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, maka jangan duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Tahiyatul masjid ngarannya. Jadi tegahan Nabi jangan duduk itu, kalau kita duduk pang makruh hukumnya. Nah, kita masuk masjid langsung aja duduk, kada apa-apa duduk. Nah, itu makruh. Kalau kita menamu ke rumah orang, itu penghormatan untuk nang punya rumah, assalamualaikum, tuh kan, assalamualaikum. Nah, kalau kita masuk ke Masjidil Haram, penghormatan Masjidil Haram tawaf di Baitullah. Kalau kita masuk masjid yang biasa, masjid umum, penghormatan masuk masjid itu tahiyatul masjid. Artinya 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Bila mana kita kada sembahyang, kita makruh ngarannya. Imam Nawawi mengatakan di dalam Azkar bahwa bagi orang yang tidak mungkin sembahyang tahiyatul masjid karena dia berhadas atau karena dia ada kesibukan. Nah, orang ini berhadas, masuk masjid kan kada boleh sembahyang, atau di masjid orang ini ada pekerjaan sibuk. Nah, supaya jangan makruh, diganti sembahyang 2 rakaat tadi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Nah, 4 kali gantian dari sembahyang tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaq alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan, secara khusus artinya adalah sembahyang malam bulan Ramadan. Lebih khusus lagi yang dimaksud adalah sembahyang tarawih. Siapa sembahyang tarawih semata-mata karena beriman kepada Allah, wahtisaba, dan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah. Tujuan sembahyang tarawih, motivasi sembahyang tarawih itu hanya 2, karena iman dan mengharap pahala Allah. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam kitab fikih seperti Taqriratus Sadidah disebutkan bahwa sembahyang tarawih itu sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Jadi sembahyang tarawih itu hendak 2 rakaat saja sah, hendak 4 rakaat sah, 6 rakaat sah, terakhir 20 rakaat. Nah, yang penting tiap malam bulan Ramadan itu ada tarawih daripada kita, supaya masuk dalam sabda Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaq alaih. Nah, selanjutnya at-targhib fi qiyamil lail wad du'a wal istighfar bihi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم